Nah, multiplexer dan demultiplexer. Nah, ini di bab 6 ya. Ya, multiplexer ini sekarang banyak digunakan untuk di rangkaian elektronika. Ini sudah ada contohnya ya. Misalnya mixer itu kan menggunakan multiplexer. Maksudnya bagaimana? Mixer itu kan nanti bisa mencampur input menjadi sebuah output gitu ya. Nah, kemudian ini ya ada radio tuner yang nanti yang kemudian ada yang mempunyai beberapa input itu kan, itu banyak sekali menggunakan multiplexer. Nah, multiplexer ini apa? Multiplexer. Nah, di sini sudah ada semua. Multiplexer itu merupakan rangkaian yang intinya itu berupa saklar seperti ini. Nah, ini. Jadi multiplexer itu mempunyai beberapa input, ya, mempunyai beberapa input, tapi mempunyai satu output. Nah, sekarang input ini itu nanti dapat dipilih mau menggunakan input nomor 0, nomor 1, nomor 2, nomor 3. Ya. Nah, kalau dipilih nomor 1, berarti yang nomor 1 ini nanti keluar ke output. Dipilih nomor 0 nih ya. Kalau nomor 1 berarti nomor 1 menjadi output. Kalau nomor 2, nah nomor 2 nanti ke output. Nah, kita bisa memilih input mana nanti yang akan dikeluarkan ke output. Ya, menggunakan saklar ini. Nah, saklar ini itu nanti bisa kita select. Misalnya, kalau ini nanti itu inputnya ada 8 ya. Ada 8. Nah, berarti kita yang select ini kita bisa memberikan nomor. Kita bisa memberikan data ke sini. Data 0 berarti saklar ke posisi sini. Data di sini 1 berarti saklar di posisi sini. Saklar ini 2 berarti ke posisi ini. Dan seterusnya gitu ya. Sampai posisi yang tertinggi misalnya 7 ya. Berarti posisi yang paling bawah. Nah, ini. Nah, berarti kita bisa memilih di sini ya, input mana yang mau disalurkan ke output. Nah, kemudian saklar ini bisa dibuat berhenti seperti ini. Oh, berarti ini input nomor 0 itu masuk ke output. Terus itu. Seterusnya seperti itu ya. Kalau nanti kita geser ke sel 1, berarti input nomor 1 ini terus connect ke output. Nah, berarti nomor 1 ini connect ke output terus gitu kan. Nah, seperti itu. Ini berarti inputnya ini statik. Jadi input yang ke output ini datanya statik. Kalau 1 terus, kalau 2 terus gitu ya. Nah, kalau menggunakan saklar manual, menggunakan switch yang mekanik ini ya berarti kita itulah salah satu contoh yang inputnya ini statik. 1 terus, 2 terus, 3 terus gitu ya. Sehingga tadi itu di uraian yang di atas tadi kalau kita menggunakan mixer itu kita milih inputnya mau dari CD, dari MP3 atau dari tuner gitu kan. Nah, kita pilih salah satu gitu ya. Karena kita hanya memilih salah satu di antara input tadi itu. Tapi mungkin suatu saat saklar ini harus berputar gini ya. Jadi ini 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 4 sampai 8. Bisa seperti itu. Kenapa? Karena input ini harus dikeluarkan semuanya. Nah, itu harus dikeluarkan semuanya. Loh, kok dikeluarkan semuanya bagaimana? Ya memang kita butuh seperti itu. Input ini mau dikeluarkan semuanya ke output. Jadi kita punya data yang andai kata ini 8 ya, berarti 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 data ini mau dikeluarkan semuanya ke sini. Tapi hanya menggunakan satu jalur. Kalau ini kan 8 data menggunakan 8 jalur. Nah, ini kalau ini berarti satu jalur, berarti 8 data harus bisa dimasukkan ke sini semuanya. Loh, apa bisa seperti itu? Ya bisa saja. Ya, bisa saja. Sebagai contoh itu ya, kalau jalan tol itu ya, kalau kita mau masuk ke pintu jalan tol itu, ya mungkin pintunya itu ada banyak, tapi jalan tolnya itu kadang-kadang hanya menggunakan 2 lajur ya, hanya menggunakan 2 lajur. Ya bisa aja, meskipun pintunya itu banyak. Kenapa? Karena di pintu-pintu ini
itu kecepatan mobilnya ini hanya kecil. Tapi kalau di jalan tol kecepatannya jauh lebih tinggi. Nah, sama seperti ini. Yang di sini ada 8 data mau dimasukkan ke sini. Ini cuma satu jalur, ya bisa saja. Kenapa? Karena ini di sini kecepatan datanya hanya kecil, di sini kecepatan datanya tinggi gitu kan. Nah, ini bisa seperti itu. Nah, kecepatan data itu nanti dinyatakan dengan pesat bit. Pesat bit ya. Kita tuliskan di sini aja. Nah, pesat bit atau ada yang menyebut dengan bit rate. Nah, atau bit rate. Bitrate atau pesat bit ini menyatakan kecepatan data. Ya, nah ini saya menggunakan kata-kata kecepatan ini hanya untuk menggambarkan bahwa data itu nanti bisa mengalir gitu ya. Tapi sesungguhnya kata-kata kecepatan data itu keliru sebenarnya. Bukan kecepatan data, tapi pesat data. Pesat data. Nah, karena dinyatakan dengan bit datanya, maka nanti disebut dengan pesat bit. Nah, jadi yang benar itu pesat data atau pesat bit, bukan kecepatan data. Sehingga nanti kalau ada orang yang mengatakan kecepatan data ya bilang aja keliru gitu, tapi mungkin bilangnya dalam hati aja gitu ya, keliru gitu kan. Karena yang mengatakan seperti itu kadang-kadang orang yang kadang-kadang ada orang yang sudah bergelar S1, S2 kadang-kadang masih mengatakan seperti itu ya, kecepatan data itu keliru sebenarnya. Kenapa? Kecepatan itu merupakan besaran vektor. Pesat itu merupakan besaran skalar. Nah, ini yang kalau menggunakan bahasa Inggris sudah jelas, kecepatan itu velocity. Ya, velocity itu kecepatan. Itu merupakan besaran vektor. Kalau bit itu bukan velocity, nggak ada. Bit velocity itu nggak ada, tapi bit rate. Kenapa? Karena rate itu merupakan besaran skalar. Nah, jadi ini ya, dalam bahasa Inggris bit rate, dalam bahasa Indonesia mestinya diterjemahkan dengan pesat bit. Ya, pesat bit. Nah, pesat bit ini satuannya apa? Satuannya pesat bit ini bisa menggunakan bit per detik. Nah, kalau dalam bahasa Inggris ya, yang lebih keren ya berarti bit per second. Ya, atau bisa disingkat dengan BPS. Nah, bit per second. Berarti berapa bit yang dapat mengalir per detiknya, itu bit per second. Atau kalau datanya mungkin cepat sekali, kencang sekali, bisa menggunakan kilobit per second. Ya. Atau lebih cepat lagi, ya bisa menggunakan megabit per second. Nah, itu. Wah, tulisannya kok semakin kanan nih. Ya, itu. Nah, itu. Nah, contohnya, misalnya ya, contohnya ini ada data input di sini, ini mau mengalir lewat multiplexer, kemudian outputnya ke sini. Contohnya di sini data input itu masing-masing masing-masing jalur atau masing-masing channel itu 1 kilobit per second. Sama di sini juga 1 kilobit per second, 1 kilobit per second. Yang paling bawah sama ya, sampai yang paling bawah ini 1 kilobit per second. Nah, di sini ini karena ini ada 8 data ya. Ini n sama dengan 8. Ini saya tuliskan sekalian biar nanti bagi contoh ini ya. N sama dengan 8. N sama dengan 8. Ya, berarti kan ini kan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang terakhir nomor 7. Nah, karena di sini pesat datanya 1 kilobit per second, berarti 1 detik itu di sini mengalir data itu ada kilo ya, hati-hati. Kilo kalau untuk data itu bukan 1000 ya, tapi 1024. Nah, berarti ini 1024 bit. Kalau karena itu yang mendekat yang bernilai 2 pangkat 10. Jadi dicari yang dekat dengan 2 pangkat n. Nah, maka n-nya itu 10, 2 pangkat 10. 1 kilobit itu berarti 1024 bit. Nah,
Kalau seperti ini, berarti output di sini harus mempunyai pesat bit yang 8 kalinya. 8 kalinya berarti di sini harus mempunyai pesat bit 8 yang biru nih. 8 kilobit per second. Ya. Nah, itu. Nah, jadi output harus mempunyai kecepatan atau pesat bit ya. Umpamanya pesat bit itu 8 kali dari inputnya, dari masing-masing input. Kenapa? Karena input di sini ada 8. Nah, kalau inputnya ada 4 ya ini output harus mempunyai pesat bit 4 kali inputnya. Nah, itu. Nah, ini gunanya multiplexer seperti itu. Nah, kemudian di sini ini itu kan data mengalir 1 kilobit per second, kemudian data itu mengalir setiap bitnya itu menggunakan satu jalur. Ini kan bit ke 0 lewat I0, bit ke 1 lewat I1, dan seterusnya sampai bit ke 7 lewat I7. Berarti satu jalur digunakan untuk mengalir data 1 bit. Nah, ini dinamakan dengan transmisi paralel. Transmisi data paralel. Nah, kenapa? Karena data itu ditransmisikan per bit, masing-masing bit itu menggunakan satu jalur. Nah, kalau di sini ini datanya ini ya sama, data kan di format 8 bit. Di outputnya itu datanya juga 8 bit, tapi hanya ditransmisikan menggunakan satu jalur saja. Nah, ini dinamakan dengan transmisi data serial. Nah, jadi di sini transmisi data serial itu data tetap di format 8 bit, ya, tetapi nanti ditransmisikan hanya menggunakan satu jalur saja. Berarti 8 bit itu nanti harus antri, ya, harus beriritan gitu ya, berurutan masuk ke jalur ini, Nah, itu. Nah, mengubah dari transmisi data paralel ke serial itu bisa menggunakan multiplexer. Nah, ini. Nah, sekarang yang banyak digunakan itu adalah transmisi data serial. Sebagai contoh, yang sekarang kalau komunikasi data itu ya dari peripheral, dari komputer itu sekarang biasanya menggunakan USB. USB itu Universal Serial Bus, yaitu menggunakan data serial. Data tetap 8 bit, tapi dia hanya terdiri dari 4 pin. 4 pin itu kan nanti untuk ground plus 5 volt, data masuk, data keluar. Nah, berarti data masuk hanya satu jalur, data keluar juga satu jalur. Contohnya ini data keluar ya satu jalur. Meskipun data itu ya di format 8 bit. Ya. Data itu formatnya tidak harus 8 bit ya, tapi kebanyakan 8 bit. Kenapa? Karena 8 bit itu yang mewakili 1 byte. 1 byte kan 8 bit. Meskipun nanti ada data yang di format tidak 8 bit, ada yang 16 bit, ada yang 32 bit, ada yang 64 bit ya. Kalau di prosesor itu kan data itu kan di format 8 bit, itu zaman dulu, prosesor zaman dulu. Sekarang kan prosesor kan sudah 64 bit, sehingga data itu langsung di format 64 bit ya. Nah, meskipun 64 bit, tapi kalau menggunakan transmisi data serial, itu yang menggunakan satu jalur saja. Nah, transmisi serial ini akan menjadi efektif karena sekarang kita harus menghemat dari sumber daya misalnya kalau nanti ya bayangkan kalau menggunakan transmisi paralel ya, berarti kita connect ke komputer itu menggunakan kabel 8 untuk masukkan, 8 untuk keluaran, kan susah sekali, jadi repot sekali. Nah, itu. Nah, beruntunglah sekarang sudah digunakan transmisi data serial. Ya, meskipun resikonya ya ini di sini pesat bitnya harus dinaikkan. Kalau paralel cukup 1 kilobit per second, kalau serial ya harus 8 kalinya gitu. Ya, tapi sekarang teknologi sudah sedemikian maju sehingga di sini untuk mencapai transmisi serial dengan pesat bit tinggi itu sudah tidak jadi masalah. Zaman dulu konektor ke hard disk itu masih menggunakan kabel paralel. Kalau sekarang kan sudah menggunakan serial, menggunakan SATA ya. Nah, sehingga sekarang kalau SATA itu kan tidak begitu banyak kabelnya. Zaman dulu
koneksi ke harddisk itu menggunakan kabel yang pengantarnya itu banyak gitu ya. Nah, ini gunanya multiplexer itu seperti itu. Ya. Oke, kalau ada yang tanya silakan langsung tanyakan aja ya. Nah, di sini, nah ini yang harus hati-hati di sini, ya. Ini ya penggunaan pesat bit, ya kilobit per second. Bit itu kecil semua, disingkat juga jadi kecil ini. Nah ini kecil semua. Nah kemudian kalau ada kilo, nah, nanti harus hati-hati ya. Kilo itu kan K itu juga kecil. Nah, ini yang sering salah ya. Ada yang K-nya besar itu sampai tugas akhir pun masih salah seperti itu ya. Sehingga tugas akhir yang mendapat nilai A itu jarang. Tata tulisnya aja masih salah. K-nya ada yang salah gitu ya. Mega itu besar, megabit per second. Nah ini yang harus diperhatikan ini ya. Masih juga banyak yang salah ini ya. Mungkin ini sambil mengingatkan aja ini ya. Sambil mengingatkan terutama untuk penulisan prefix ini ya. Prefix ini awalan ini ya. Prefix itu kan awalan. Kilo mega itu kan prefix. Bit itu satuan ya. Kalau terlalu besar kita menuliskan 1024 bit itu kan tidak nyaman. Kita lebih enak menggunakan 1 kilobit. Nah, itu kan kilonya itu kan prefix. Mega itu berapa? Mega kalau di sini bukan 1 juta ya, tapi 1024 kuadrat. 1024 kuadrat ya. Bit. Nah, itu kan nggak nyaman, maka kita menggunakan mega gitu kan. Nah, ini penulisan prefix ini jangan sampai salah ini ya. Nah, yang harus hati-hati di sini ya. Yang harus hati-hati nanti di sini kalau transmisi data serial itu pasti menggunakan bit, jarang menggunakan byte per second. Tapi kalau transmisi data paralel, kalau ini kebetulan itu N-nya 8, kadang-kadang ini ditulis dengan byte. Ya, kadang-kadang ditulis dengan byte. Nah, ini yang harus diperhatikan di sini. Di sini itu data mengalir, ya, data itu mengalir 1 kilobit per second. Di sini 1 kilobit per second, terus sampai yang N nomor 8 ini juga 1 kilobit per second. Nah, kalau ini dijumlahkan itu nanti bisa kadang-kadang dibuat satuan yaitu 1 kilobyte per second. Hati-hati ini. Berarti ini untuk transmisi totalnya ini pesatnya adalah 1 kilobyte per second. 1 kilobyte bagaimana? Iya. Nah, ini kalau ini andai kata ini dianggap 1 detik ya, ini kan di sini 1 bit. Ini 1 bit. Nanti sampai N ke-8 juga 1 bit. Totalnya kan 8 bit. Nah, 8 bit itu kan berarti terjadi dalam waktu 1 detik. Nah, kalau di total ya berarti 8, kalau ini di total itu kan berarti 8 kilobit per second. Nah, 8 kilobit per second kadang-kadang disebut dengan 1 kilobyte per second. Nah, 1 kilobyte per second. Byte itu kan 8 bit. Nah, ini yang harus hati-hati. Nah, tapi ini itu umum terjadi untuk transmisi data paralel. Jadi kalau ada tulisan 1 kilobyte per second, nah ini biasanya ini paralel ya, transmisinya. Kalau serial ya biasanya menggunakan kilobit per second. Kenapa? Karena yang lebih mudah dibayangkan ini kan, oh ini berarti 8, kalau ini kan berarti 8 kali 1024 bit per detiknya. Nah itu. Kalau ini ya sama ini. Ini berarti kan 1024 byte ya sama dengan 8 kali 1024 bit per second. Nah ini. Nah itu ini yang harus diperhatikan itu ya. Meskipun juga nanti ada ya kadang-kadang di sini pun ditulis 1 kilo, ini kan 8 kilobit per second, ada yang dituliskan 1 kilobyte per second juga ada, tapi itu jarang. Nah itu. Nah itu yang harus diperhatikan. Nah jadi kita mereview kembali di sini fungsi dari multiplexer itu adalah menjadikan sumber data yang banyak yang tadinya itu mengalir datanya itu 1 byte itu menggunakan 1 jalur, sekarang diubah semua ini 1 jalur itu dialiri data per bitnya, maka ini dijadikan 1 sehingga 1 jalur itu bisa dialiri dengan banyak bit dari semua inputnya di sini. Nah itu sehingga di sini harus menggunakan pesat bit yang lebih tinggi. Kasus di sini karena ini N8 berarti di sini harus 8 kali lebih tinggi pesat bitnya daripada
setiap pusat bit di masing-masing jalur di sini. Nah, itu fungsi multiplexer seperti itu. Nah, itu multiplexer. Nah, sekarang nanti di contoh nanti akan kita coba juga. Kemarin data keluaran ADC itu kan 8 bit. Nah, nanti bagaimana kalau kita coba menggunakan multiplexer sehingga datanya itu cukup mengalir menggunakan satu jalur data saja. Itu caranya bagaimana? Nanti ada caranya. Nah, kemudian sekarang kalau outputnya ini mau dikembalikan ke 8 bit lagi bagaimana? Ya bisa saja. Aslinya itu 8 jalur, jadikan satu jalur. Ditransmisikan lewat kabel USB atau lewat WiFi ya. Nah, WiFi itu juga menggunakan transmisi data serial. Data itu 8 bit, tapi bayangkan kalau nanti harus menggunakan transmisi paralel, berarti kita untuk satu terminal harus membutuhkan 8 frekuensi WiFi ya, kan repot sekali. Nah, makanya ini WiFi itu juga menggunakan transmisi data serial. Kabel telepon juga serial ya. Kemudian kabel LED juga serial. Nah, jadi banyak yang menggunakan serial. Nah, nanti akan digunakan multiplexer untuk mengonversi dari paralel ke serial. Nah, sekarang kalau dari serial ini tadi mau dikembalikan ke paralel itu bagaimana? Nah, ini nanti bisa menggunakan pasangannya multiplexer. Kalau di sini multiplexer yang kita gunakan, maka nanti kita bisa menggunakan demultiplexer. Itu ada di subbab 72 bagian bawah. Nah, ini demultiplexer. Ya. Demultiplexer ini merupakan pasangannya dari multiplexer. Pasangan atau ada yang menyebut lawan gitu ya. Tapi kalau lawan itu kan kayak bermusuhan gitu ya. Kalau saya senang menyebut pasangan ya. Seperti itu ya, misalnya perempuan itu merupakan pasangannya laki-laki, bukan lawannya ya. Lawan itu kan kayak berlawanan gitu ya. Nah ini demultiplexer. Nah, ini kebalikan lawan atau mungkin kebalikan dari multiplexer. Jadi kalau di sini itu nanti tadi itu kalau di output dari multiplexer yang ini tadi kan 8 kilobit per second. Nah, maka ini dikembalikan ke semula, dikembalikan ke semula menjadi jalur yang terdiri dari 8 jalur. Ini misalnya N-nya 8. Nah, berarti di sini berarti nanti yang jalur ke 0 berarti 1 kilobit per second. Yang di sini juga 1 kilobit per second. Sama yang di sini juga nanti sama-sama 1 kilobit per second. Nah, itu. Nah, jadi dikembalikan ke semula. Jadi kalau ini berarti nanti mengonversi dari di sini ya, transmisi data serial. Nah, di sini dikembalikan ke transmisi data paralel. Nah, itu. Nah, ini. Jadi ini dikembalikan ke semula menggunakan demultiplexer. Nah, demultiplexer ini juga menggunakan saklar seperti ini. Ya, ini pada GKJ juga saklar mekanik ya, tapi saklar mekanik itu kan juga dapat dibuat menjadi elektronik atau mikroelektronik. Ya. Kalau elektronik nanti bisa menggunakan transistor, bisa menggunakan FET atau MOSFET. Kalau mikroelektronik ya nanti bisa menggunakan ya semacam relay tapi ukurannya itu mikro. Nah, bisa seperti itu. Nah ini berarti ini kalau di select ini seperti ini berarti ini dari data ini masuk ke output 0. Ini nanti ya kalau nanti dibutuhkan ternyata di bagian input itu semua datanya ditransmisikan. Ya berarti ini harus diubah terus ini. Data keluar ke 0, ke 1, ke 2, ke 3 dan seterusnya. Sampai nanti yang ke N. Ini andai kata N-nya 8 ya. Nah, jadi ini merupakan pasangan dari multiplexer sehingga nanti data dapat dikembalikan ke semula menggunakan format 8 bit sama dengan format asli untuk inputnya. Nah, itu. Oke, kemudian nah ini kalau yang multiplexer demultiplexer ini ini mungkin ini ya.
Nah, ini mungkin di sini bisa kita lihat mungkin ya, ada contohnya ini. Nah, ini contohnya ini ya. Contohnya. Nah, ini contohnya. Ini contohnya, ini multiplexer, di sini demultiplexer, di sini inputnya ada 4, di sini outputnya juga ada 4. Tetapi di sini hanya digunakan satu jalur data saja. Nah, ini kita lihat, ini berarti ini tuh kayak semacam saklar ya, kayak semacam saklar, ya kan? Nah, ini kan muter gitu kan. Nah, muter gitu ya. Nah, muter. Jadi muternya antara multiplexer dengan demultiplexer ini harus sama ini. Nah, muternya harus sama seperti ini. Nah, harus seirama. Nah, jadi memang kayaknya sederhana ya, antara multiplexer dengan demultiplexer. Prinsipnya kan mudah kita pahami. Tapi multiplexer dan demultiplexer harus seirama. Nah, itu yang harus dilakukan seperti itu. Kalau nggak seirama, nanti bisa salah nanti. Contoh ini ya. Ini kan ini ke sini. Ini kan berarti yang connect itu di sini. Ini connect, kemudian keluar ke sini. Nah, ini keluar ke sini, masuk ke sini, ya ini ke output 0 gitu kan. Nah, berarti dari terminal yang ini keluar ke terminal sini. Nah, keluar ke terminal sini. Kemudian kalau ini bergerak, nah ke sini, berarti terminal yang B ini, yang B masuk ke sini datanya, ke sini, nah ini ke sini. Nah, ini berarti keluar ke terminal B juga. Nah, ini. Kemudian yang berikutnya, kalau ini C, ini terminal C, datanya ke sini, nah ini keluar ke sini, ke terminal C juga. Nah, itu. Jadi harus seirama ini. Nah, ini yang D, di sini D, datanya ke sini, nah ini masuk ke sini, kemudian keluar ke sini, terminal D. Nah, ini. Jadi antara multiplexer dan demultiplexer itu harus seirama. Nah, bayangkan ya, misalnya saya mengirim data lewat internet yang menggunakan data serial. Berarti dari server dan komputer yang penerima laptop kita itu harus seirama juga. Iramanya gimana Pak? Kan apa ada ya yang memberi aba-aba? Nanti ada yang memberi aba-aba seperti itu. Loh, terus memberi aba-abanya kodenya lewat mana? Apa kita ini kalau mungkin kalau kita bayangkan ya, ini kan jalurnya kan cuma satu ya. Jalurnya kan cuma satu. Nah, terus menginformasikan misalnya ini A sedang mengirim ke sini, maka terimalah dan masukkan ke A. Caranya bagaimana itu? Nah, kalau ini dekat mungkin bisa, kalau ini orang ya mungkin bisa kita sambil bilang, "Woi, kirim ke A," gitu ya. Mungkin seperti itu. Kalau ini, nah, "Woi, kirim ke B," ya, gitu mungkin bisa seperti itu. Tapi kalau jarak jauh dari internet, misalnya dari servernya, mungkin kalau server di sini kan gateway-nya kan ada yang ke Singapura, ada yang ke Hong Kong gitu ya. Nah, ini kalau seperti itu gimana caranya biar multiplexer yang di sana di server dan demultiplexer di sini itu nanti bisa tahu kalau ini datanya ke B. Nah, itu nanti memang nanti ada di mata kuliah ya, komunikasi data itu ya. Itu sebagai dasar-dasar untuk komunikasi data. Jadi nanti informasi ini data sekarang itu yang dikonek ke B itu nanti bisa dimasukkan ke sini juga. Jadi ini ditumpangi data ya. Ditumpangi data di data alamat di sini sehingga nanti ada pemberitahuan, oh ini sekarang datanya ke B. Kalau ini, oh ini ke C ya. Ini, oh ini ke D ya. Nah, itu ditumpangi data ini ya. Konsep menumpangi data ini kan sudah ada sejak zaman dulu ya. Itu kan seperti apa itu konsep dari modulasi itu kan ditumpangi ya. Ada frekuensi tinggi ditumpangi frekuensi rendah. Pengiriman data itu pengiriman sinyal suara ya di radio atau di televisi itu kan kalau yang apa itu kan dari data audio gitu kan ditumpangkan ke frekuensi tinggi sehingga dapat ditransmisikan gitu kan lewat modulasi. Kalau data gambar di televisi itu ya berarti ya data gambar di televisi itu ditumpangkan ke suatu frekuensi sehingga
diangkut oleh frekuensi itu, ditransmisikan sampai tempat yang jauh, sehingga nanti dapat dinikmati di sana informasinya. Nah, kan seperti itu. Nah, berarti nanti informasi ini ya, address-nya ini ya, alamatnya ini kan alamatnya ini kebetulan ini D masuk sini. Nah, D masuk sini ya, ke sini nanti informasi sekarang itu connect ke D itu nanti dapat ditumpangkan di sini. Nah, itu. Nah, itu. Jadi kalau kita lihat ternyata nanti elektro itu nanti juga termasuk apa ya? Kalau elektro yang tingkat tinggi ya itu nanti sampai merancang konsep ini ya, konsep menumpangi itu gimana gitu ya. Konsep menumpangi alamat ini ya. Tadi ada konsep untuk muter-muter saklar ini. Ini kan saklarnya kan diputer gini kan. Ini ternyata ini harus diputer saklarnya. Diputer terus gitu kan. Nah, ini juga nanti ya itu juga bagian dari elektro itu merancang seperti itu ya. Merancang menumpangi data ya menggunakan alamat atau address gitu kan. Nah, itu. Nah, jadi memang elektro itu luas itu ya. Nah, terus loh ini kok ini saklar seperti ini berarti saklar mekanik, Pak. Ya kalau menggunakan mekanik juga boleh-boleh saja, tapi lebih baik kalau menggunakan elektronis ya. Yang bersifat mekanik itu kan sekarang yang diubah ke elektronis kan banyak gitu ya. Nah, contohnya itu misalnya media penyimpanan dulu HDD sekarang jadi SSD itu kan menggunakan elektronis ya, menggunakan solid state gitu ya. Nah, itu. Nah, kita lihat dulu mungkin di sini untuk memberi gambaran bahwa saklar ini nanti tidak berupa mekanik tapi nanti menggunakan elektronis. Ya, elektro ya harus elektronis ya, jangan elektro gitu ya. Nah, ini kita kembali ke sini ya. Nah, ini contohnya rangkaian multiplexer nih. Di DITAT juga sudah ada di situ. Ya, ini multiplexer yang menggunakan 8 input. Wah, ternyata hanya menggunakan gerbang logika. Wah, gampang kalau seperti ini. Nah, ini gerbang logika ini ya, gerbang logika. Ternyata multiplex itu hanya menggunakan gerbang logika. Oh, berarti ya elektro ini yang seperti itu ya. Nah, itu. Oke, ini kita lihat tabel kebenarannya. Kalau rangkaian seperti itu tuh bagaimana? Nah, cukup seperti ini tabel kebenarannya. Nah, ini nanti kita bisa menggunakan IC 74 ALS 151. ALS. Karena ini yang advanced, A itu advanced, low itu low power, S itu Schottky, berarti yang cepat yang menggunakan yang advanced ya, yang sudah dikembangkan. Karena multiplexer ini biasanya bekerja dengan kecepatan yang tinggi ya untuk men-switch-nya itu ya, sehingga menggunakan ALS. Nah, ini contohnya ini ada IC ini ada beberapa kaki. Ya, nanti kalau sudah biasa ini ya, mungkin oh ini apa? Oh, ini di mana-mana itu biasanya kepanjangan dari enable itu. Kecuali kalau nanti ada datasheet yang tidak umum datasheet, tapi pada umumnya itu itu enable, S itu merupakan untuk switch-nya. Ya, switch-nya. S untuk switch-nya, alamat switch-nya atau kadang-kadang disebut dengan address atau A ya. Nah, ini switch-nya. Berarti ini enable itu untuk apa? Enable itu ya namanya enable itu kan membolehkan. Berarti ini input yang nanti membolehkan. Maksudnya bagaimana? Berarti kalau enable diaktifkan maka IC ini akan bekerja atau aktif gitu ya. Aktif apa ini? Oh, aktif rendah. Berarti kalau enable jadikan 0 maka IC ini akan bekerja gitu. Nah, ini berarti ini ya. Enable high, IC tidak bekerja. Apapun inputnya, outputnya apa ini? Outputnya tidak aktif. Outputnya itu ada aktif tinggi Z, ada aktif rendah. Jadi kita nanti akan milih nanti ya, bisa nanti menggunakan Z atau Z bar atau not Z. Z aktif tinggi, not Z itu aktif rendah. Nah, yang karena enable-nya itu dinonaktifkan atau dibuat high, output ya tidak aktif. Yang aktif tinggi jadi, yang output aktif tinggi rendah, berarti nggak aktif kalau ini outputnya. Yang output aktif rendah tinggi ini juga tidak aktif ya. Apapun S-nya, nah maka ini outputnya tidak aktif. Nah, kalau enable-nya jadikan 0, baru IC ini aktif. Aktifnya bagaimana? Nah, ini coba. Kalau S2, S1, S0 diberi 0, 0, 0. Nah, maka Z ini akan mengikuti I0. Nah, berarti Z
output di sini sama dengan input I0. I0 logika 1 ini ikut 1, I0 logika 0 ini ikut 0 gitu ya. Nah ini, jadi I0 nanti masuk ke sini. Nah, itu kalau S-nya 000. Kalau S-nya 001, oh Z mengikuti I1. Nah, berarti I1 masuk ke sini. S-nya 010, lah berarti Z-nya sama dengan I2. I2 masuk ke sini. Nah, itu. Nah, ini prinsip multiplexer seperti itu. Nah, berarti kita untuk men-switch ya, untuk mempekerjakan switch di sini, nah, nanti kita bisa menggunakan data yang dimasukkan dari S2, S1, S0. Ya. Dan di sini switch-nya itu switch elektronis ya. Nah, ini menggunakan gerbang logika seperti ini. Kalau mau dirunut cara kerjanya ya boleh aja. Ini ya, kalau enable-nya nanti jadikan tinggi. Nah, ini aktif rendah saya jadikan tinggi ya. Nah, jadikan tinggi berarti ini high, ini low. Low masuk ke sini. Kalau NAND apa ini? N ya. N itu salah satu kakinya low ya, outputnya pasti low. Nah, ini berarti kalau ini low berarti low semua, berarti tidak aktif semua. Nah, kan gitu. Ini dapat dirunut nanti cara kerjanya di sini. Nah, itu. Nah, ini yang multiplexer. Nah, seperti itu multiplexer. Nah, sekarang kalau S-nya ini kita ubah-ubah, ya bisa aja S-nya kita ubah-ubah ya berarti nanti diurutkan ya 000, 001, 002. Berarti sakarnya ini kan berarti Z-nya ini akan mengeluarkan data dari I0, kemudian ganti I1, ganti I2, ganti I3 sampai I7. Nah, kan seperti itu. Jadi seperti sakral yang berputar seperti itu ya, seperti animasinya tadi itu. Sakralnya seakan-akan berputar seperti itu. Tapi ini kan tidak ada yang berputar di dalamnya, hanya ini dalamnya kan gerbang elektronis. Nah, itu multiplexer itu ya. Ini bisa menggunakan IC ALS 151 atau nanti variannya ya. 74 kalau yang CMOS ya 74 HC 151 itu bisa. Oke, ada yang tanya? Nah, kemudian kalau yang demultiplexer, ini juga ada rangkaiannya. Nah, ini ada rangkaiannya, semuanya nanti elektronis ini semuanya. Nah, ini. Nah, kita lihat di sini ya tabel kebenarannya. Nah, ini demultiplexer ini hampir bekerjanya hampir sama dengan decoder ini. Nah, ini. Ya, demultiplexer. Nah, ini select-nya tadi sama seperti tadi, ini juga ada select ya, ada select-nya. Nah, ini ada select-nya. Ya. Oh, select-nya di sini S1 S2 10 kok ini A2 ya. Ini berarti ini tidak tidak sinkron data sheet-nya ini. Ya, ini ya. Jadi select ini S2, S1, S0. Kok biasa kadang-kadang ada yang menggunakan S karena select ya. Kadang-kadang ada yang menggunakan A karena ini address. Maksud address ini kan alamat. Alamat ini kan ini berarti kan kalau lari terus ini. Ya. Karena di sini kalau ini address-nya 000, nah ini berarti yang I0 itu yang mengikuti input. Jadi ini kan ada inputnya itu di sini, ya inputnya itu di sini. Nanti input ini akan keluar kemana? Ini kan input ini kan yang tadi itu ya, yang lari terus ini. Jadi inputnya ini kan yang masuk ke sini, kemudian apakah mau dikeluarkan ke I0 atau dikeluarkan ke I1? Nah, itu kan tergantung dari address-nya ini atau select code di sini. Kalau ininya select code-nya itu 000, berarti input di sini dikeluarkan ke I0. Kalau ini 001, berarti input di sini dikeluarkan ke O1. Kalau ini 010 atau 2, berarti ini dikeluarkan ke O2. Nah, itu dan seterusnya. Nah, ini demultiplexer itu seperti itu, demultiplexer. Nah, yang harus diperhatikan di sini ya, saat inputnya select-nya itu 000, maka dikeluarkan ke
O 0 dan output lain berlogika 0. Saat seleknya itu 001, maka input dikeluarkan ke O1 dan output lainnya 0. Nah, itu. Dan seterusnya seperti itu. Nah, itu. Dan seterusnya seperti itu. Nah, di sini juga ada enable-nya. Ini ada enable-nya. Dan di sini enable-nya itu memang ini enable-nya kok malah diberi data gitu kan. Nah, mungkin ada yang tanya seperti itu ya. Ya memang enable-nya diberi data seperti ini, nanti ini juga sebagai enable nanti di sini. Ya. Nah, ini jadi di sini sekaligus sebagai enable di situ. Nah, di sini berarti nanti di sini dengan cara seperti ini nanti kita bisa mendapatkan nanti output itu nanti dapat dibagi-bagi sesuai dengan posisi saklar di multiplexer tadi itu. Sesuai data di multiplexer. Kalau multiplexernya tadi itu di posisi 1, nah maka di sini select code juga harus 1 sehingga nanti data keluar ke O1. Kalau posisi saklar multiplexernya di posisi 2, nah berarti ini juga harus di 2. Berarti ini I-nya nanti masuk ke O2 dan seterusnya seperti itu. Karena nanti untuk posisi switch antara multiplexer dan demultiplexer itu harus sama sehingga nanti biar nanti bisa sinkron ini datanya. Nah, itu. Oke, ada yang tanya? Belum, Mbak. Ya, oke. Nah, ini ada contoh itu ya di halaman berikutnya itu. Di halaman berikutnya ini juga sama seperti tahun kemarin ya. Nah, ini. Nah, ini aircraft security monitoring system ya. Cabin crew have only 90 seconds to evacuate all passenger in the case of emergency. Jadi kalau di pesawat itu SOP-nya itu kan cabin crew itu kan mempunyai waktu 1,5 menit ya untuk mengevakuasi semua penumpangnya gitu ya. Kalau nanti terjadi emergency. The process of evacuation itself should not take more than 90 seconds. Regardless the size of aircraft or number of passengers. Jadi kalau meskipun pesawatnya besar atau penumpangnya itu banyak, ya 90 menit itu merupakan SOP-nya. So to make the evacuation possible in 90 seconds, cabin crew and other airline staff will prepare every flight in advance to make this possible. One example is the procedure for window sets opening while take off or landing. Jadi window sets apa itu? Tirai jendela di pesawat itu kalau mau take off atau landing itu nanti harus dibuka. Ya dibuka bukan jendelanya ya, tapi tirainya. Jadi dinaikkan tirainya itu. Nanti pramugari akan memperingatkan supaya menaikkan sehingga penumpang itu nanti tahu posisi di luarnya. Luarnya itu apakah gelap atau terang atau sedang dalam kondisi bagaimana gitu ya. Nah, ini passenger are asked to open window seats before take-offs or landings because these are considered to be critical times in aviation. Itu kan time yang critical gitu ya. Many things can go wrong during this time. Ya, most accident. Nah, ini happen during take-off or landing. Most accident ya. Berarti kan itu yang waktu yang sangat sering terjadi suatu trouble gitu ya. So people are asked to open window seat along with other things. Jadi penumpang akan diminta untuk menaikkan window seat-nya itu. Nah, terus ini ya. Consider the cache and security monitoring system. Nah, ini contoh sistem monitoring keamanan di pesawat ya. Yang nanti akan menggambarkan open or close status of many access window seat. Jadi nanti ini bayangkan suatu sistem monitoring keamanan yang nanti itu akan memonitor tirai jendela mana yang posisinya itu terbuka atau tertutup gitu kan. Nah, ini nanti mungkin dapat ada suatu informasi di cockpit ya. It's window seat control
control the state of switch and it's as necessary to display the state of switch on LED data mounted in the cockpit. Jadi nanti di cockpit ini kan nanti ada suatu LED yang tentu menyatakan indikator tirai mana yang terbuka, tirai mana yang tertutup, atau mungkin bukan di cockpit ya, mungkin di belakang cockpit ya, sehingga nanti yang mengakses itu mungkin pramugarinya ya. Nah, kalau di cockpit mungkin pilotnya kan sudah sibuk, masa harus ngurusi ini gitu ya. Nah itu, jadi nanti bayangkan di bagian depan itu ya, di dekat pintu mendekati cockpit itu nanti ada suatu LED yang nanti mengindikasikan tirai window set mana itu nanti yang masih terbuka atau yang sudah tertutup gitu ya. Kebalik ya, yang masih tertutup atau yang sudah terbuka gitu ya. Nah sehingga one way to this with to run separate channel it. Nah ini kan berarti nanti harus ada banyak kabel. Nah ini kalau di sini bayangkan kalau ini itu Windows set-nya, ini itu Windows set-nya ya. Maksudnya ini kan tirainya. Tirainya itu kalau tertutup itu nanti logikanya apa ini kalau tertutup? Coba ini ada saklar. Kalau saklar ini tertutup, maka logika di sini adalah 0 ya. Kalau ini terbuka, maka logika 1 kan gitu. Ya, jadi ini kalau Windows set ini tertutup, maka logika di sini 0. Ini kan tertutup kan terbentuk ground. Kalau terbuka, nah ini kan malah kena VCC, berarti logika 1. Nah ini berarti kalau tertutup itu 0, terbuka itu logika 1. Nah ini di setiap jendela itu ada sensornya ini. Ini jendela pertama, jendela ke-0, jendela ke-1, jendela ke-2 sampai jendela ke-7. Ini gambarnya ini 7 jendela. Nah ini ada 7 jendela seperti itu. Nah sehingga di sini ada 7 switch yang nanti dihubungkan ke multiplexer terus kemudian kirim ke sini. Nah kalau tanpa multiplexer bayangkan ya, berarti kalau jendela pesawat itu ada 8 karena ini mungkin pesawatnya hanya pesawat kecil ya. Jendelanya itu hanya ada 8, berarti kita butuh 8 kabel. 8 kabel yang nanti itu untuk data ini. Data ini kan data, ini kan data, ini data yang nanti akan masuk ke LED ini. Nah, kalau pesawatnya besar, mungkin ada 60, ada 32 jendela gitu, berarti harus 32 kabel. Wah, kan tidak efektif ya. 32 kabel nanti. Nah, makanya digunakan multiplexer. Memang ada 32 input, 32 switch, tapi nanti yang ke bagian monitoring itu cukup 1 penghantar saja, ya dengan ground ya nanti, ada 2. Kalau ground kan bisa ke bodinya pesawat nanti. Nah ini cukup 1 penghantar saja. 1 penghantar ini nanti yang menginformasikan input dari banyak switch ini untuk ditransmisikan ke sini. Nah itu, sehingga penggunaan multiplexer ini akan sangat menguntungkan di sini karena penghantarnya jadi sedikit. Nah, kemudian multiplexer dan demultiplexer itu harus seirama. Nah, biar seirama apa? Ya menggunakan data yang sama di sini. Ini pembangkit data. Kalau di sini 000 berarti di sini 000. Kalau ini 001 di sini juga 001 gitu. Nah, itu. Nah, itu pembangkit datanya itu dari mana di sini? Nah, ini kalau yang mau sederhana bisa menggunakan satu sumber clock, kemudian ada pencacah di sini. Nah, ini satu sumber clock, di sini pencacah. Nah, itu. Nah, dengan cara seperti itu nanti data itu keluar dari pencacah ini nanti akan masuk ke multiplexer dan masuk ke demultiplexer. Datanya sama. Sehingga di sini jika kebetulan multiplexer itu mengirim data dari jendela 0, di sini masuk ke LED nomor 0. Di sini LED nomor 1, nah maka di sini akan keluar indikator di LED nomor 1 juga, dan seterusnya seperti itu. Nah, itu. Nah, ini konsep menggunakan multiplexer itu seperti itu. Nah, ini berarti bisa sangat menguntungkan ya karena penghantarnya kan jadi sedikit nanti penghantarnya. Kalau ini kan cuma 4 penghantar.
Kalau dibandingkan dengan tadi ya berarti menggunakan banyak pengantar. Kalau ini tidak menggunakan multiplexer berarti ini harus ada 8 pengantar, kan lebih hemat di sini. Ini baru multiplexer 4, baru multiplexer dengan input 4. Belum lagi nanti kalau multiplexer dengan inputnya 32 gitu ya. Wah, kan kalau 32 pengantar kan tidak efektif. Nah, ini cukup satu saja. Dan nanti di sini ada beberapa jalur yang digunakan untuk address gitu kan. Nah, ini konsep multiplexer nanti yang dipakai di sini. Contohnya ini contoh di sini kan aircraft monitoring system atau security monitoring system ya di aircraft. Nah, cara yang sama juga dapat diterapkan di ADC kemarin. Nah, ini dari ADC di sini outputnya 8 bit, di sini masuk ke DAC juga 8 bit. Kalau mau ditransmisikan jaraknya jauh, ya masa menggunakan jalur 8 bit. Ya kalau lebih hemat bisa menggunakan multiplexing. Nah, itu. Nah, contohnya ini contoh tahun kemarin ini ya. Contoh tahun kemarin. Ini contoh tahun kemarin. Nah, ini contoh tahun kemarin ini ya, menggunakan Proteus. Ini ADC, nah, kemudian ini DAC. Ini DAC, ini ADC, ini DAC. Nah, ini masih menggunakan saklar manual. Nah, ini mau ditransmisikan ke jalur yang cukup panjang. Nah, maka di sini menggunakan multiplexer. Dari ADC di sini masuk ke multiplexer sehingga cuma keluar data satu jalur, data di sini dikeluarkan, ditransmisikan jarak jauh, masuk ke demultiplexer. Demultiplexer kemudian nanti keluar kembali menjadi 8 bit sini. Nah, 8 bit nanti keluar ke sini masuk ke DAC 8 bit. Nah, ini dari DAC dikembalikan ke isyarat analog. Nah, ini contoh ini ya yang tahun kemarin seperti itu. Nah, multiplexer demultiplexer itu select-nya atau address-nya itu dibuat sama dari sini pembangkit clock di sini. Ini pembangkit clock, kemudian ada di sini ada modulus atau pembagi frekuensi atau pencacah sehingga nanti di sini masuk datanya itu masuk ke multiplexer dan masuk ke demultiplexer. Nah, ini. Nah, itu sehingga di sini transmisinya hanya menggunakan satu jalur data. Rangkaian multiplexernya, ini rangkaian di dalamnya ini ya, dalamnya ini ada sub circuit menjadi ini. Nah, ini sub circuitnya. Kemudian kalau yang demuknya, ini demultiplexernya ini, berarti ini kan di rangkaian yang ini ya. Di dalam sub circuit ini, itu kan ada rangkaian ini. Nah, ini kemudian nah, ini kalau kita lihat yang lebih besar, kira-kira seperti itu. Nah, ini ya. Nah, ini. Oke, sambil kita mencoba ya. Jadi harapan saya nanti dari kuliah ini kalian tuh sudah bisa menggunakan software itu untuk merancang suatu rangkaiannya. Sehingga nanti kalau suatu saat mungkin butuh membuat rangkaian, itu nanti tinggal, ini saya sudah pernah tinggal dibuka-buka kembali rancangannya yang dulu pernah dibuka ini, kenangan tahun 2021, akhir tahun 2021. Wah, kenangannya ada kenangan merancang rangkaian gitu ya. Dan disimulasikan dan jalan lagi. Nah, gitu. Sehingga suatu saat kalau mau dibuat tugas akhir atau mungkin proyek lain, mungkin nanti kalau udah kerja di mana disuruh membuat pakai multiplexer, tinggal dibuka aja arsipnya gitu kan. Nah, nanti coba nanti dibuat seperti ini ya, dibuat seperti ini. Dan nanti mungkin yaitu tadi gunakan rangkaian-rangkaian yang komponen yang ada di pasaran ya, sehingga nanti untuk nilai-nilai komponennya nanti yang ada di pasaran. Nah, kemudian karena ini rangkaiannya memang sudah cukup kompleks ya, gunakan subcircuit ya. Jangan ini jadikan satu lembar yang besar ini kan. Kalau defaultnya ini kan A4 ya desainnya. Nah, ini dibuat rangkaian yang A3 gitu jangan. Misalkan nanti menggunakan
ini ya, menggunakan subcircuit seperti ini. Nah, sambil nanti latihan menggunakan subcircuit. Nah, itu. Nah, nanti coba dibuat ini ya. Nanti oh ya, ada dua, maksudnya nanti dipilih salah satu aja. Bisa membuat rangkaian seperti ini. Jadi rangkaian yang di sini itu ada ADC-nya. ADC mengonversi tegangan analog, kemudian data keluar masuk ke multiplexer, ditransmisikan, kemudian masuk ke demultiplexer, kemudian dimasukkan ke DAC, kemudian nanti di sini dicek data keluarannya. Sama nggak dengan yang di sini tegangannya? Tegangan di sini sama dengan di sini tidak, atau nah tadi itu membuat membuat ini ya, nanti disimulasikan juga sehingga kalian punya pengalaman menggunakan multiplexer ya, paling enggak pengalaman kan ya, pengalaman simulasi ya, karena kalau praktek ini mungkin kita nanti lama merangkainya ini ya, multiplexer ini kan apa juga kakinya banyak ini ya, mungkin perlu waktu 3 jam untuk merangkai ini gitu kan. Nah, sehingga nanti kita bisa menggunakan simulasi dulu. Menggunakan ini juga boleh, ini ada saklar, ada 8 input, dan dicek nanti lab-nya nanti output-nya nanti apakah sesuai dengan input saklar yang kita pilih ya. Kita pilih 0 ini yang aktif 0, 1 yang aktif 1 gitu ya. Nah, itu. Jadi nanti dicoba, tahun kemarin juga ada seperti ini. Tapi ya saya harapkan meskipun nanti bisa mengcopy yang tahun kemarin, tapi harapannya juga bisa merancang sendiri nanti. Ya. Oke, saya kira itu. Oke. Ada yang ditanyakan? Sudah 9:41 ya. Ya. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, ya kita bertemu minggu depan. Ya harapannya nanti yang itu ya, nanti kalau ada yang bisa menjelaskan rangkaiannya kepada orang lain, nanti bisa menambah nilai juga ya, karena memang rangkaian kemarin juga ya masih ada kekurangannya ya, tadi itu seperti nilai resistornya tadi belum ada yang belum sesuai dengan nilai referensi, kemudian ada transistor yang nanti harus dipasang resistor, tidak boleh langsung dipasang langsung dari timer ke transistornya gitu kan. Nah, kan kekurangan itu kan nanti kalau ditambah dengan menjelaskan ke temannya, nanti bisa tertutupi nanti nilainya nanti. Oke, ada yang tanya? Ya, oke. Kalau nggak ada, karena ini sudah habis waktunya, ya nanti mungkin ada kuliah lain ya. Kita akhiri sampai sekian ya. Sampai jumpa minggu depan ya. Saya harapkan nanti yang beberapa kali belum mengirim tugas nanti bisa ikut mengirim ya. Karena nanti itu kan akan direkap nanti nilainya. Oke ya, saya kira sampai sekian, sampai jumpa minggu depan.